Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendar Hermawan, staf pengajar di SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Sesuai dengan rencana 4P pada koneksi antar materi di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan dapat dilakukan dari sekarang adalah sebagai berikut. Collaboration. Berkolaborasi dengan teman sejawat saat membuat perencanaan dan memecahkan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mencipta relasi, komunikasi, dan harmoni. Ini bersama teman berkolaborasi untuk membuat program pada manajemen mutu di sekolah. Ini bersama teman sejawat melaksanakan pleno dengan BNSP untuk proses perencanaan program pelatihan asesor di SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Ini bersama tim kesiswaan berkolaborasi untuk membuat program-program terkait dengan kesiswaan. Ini program makan bersama yang digagas oleh Ketua Kompetensi Keahlian di program keahlian teknik ketenagalistrikan untuk bisa sharing, berkomunikasi, dan memecahkan jika terjadi permasalahan di dalam program keahlian. Selain berkolaborasi dengan pihak internal, kita juga berkolaborasi dengan industri, salah satunya untuk inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai guru penggerak yang kedua adalah berpihak pada murid. Saya melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil pelajar Pancasila. Dimulai dari perencanaan dengan berdiskusi bareng teman-teman guru di jurusan atau MGMP. Kemudian membuat rencana perangkat pembelajaran menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi untuk inovasi. Ini contoh rencana perangkat pembelajaran yang dibuat. Kemudian saat pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembiasaan berdoa untuk meningkatkan nilai religius pada siswa yang menjadi salah satu nilai dalam profil pelajar Pancasila. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian menyampaikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, guru juga memberikan instruksi sesuai dengan standar operasional prosedur terkait dengan praktek yang akan dilaksanakan. Berikutnya, guru mendemonstrasikan pelaksanaan pekerjaan sebelum dipraktekkan oleh siswa secara berkelompok. Selanjutnya, murid dikelompokkan dan mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan berbagi peran. Mereka tampak antusias melakukan praktek kerja sesuai dengan langkah-langkah kerja yang tertuang dalam SOP. Setelah siswa menyelesaikan prakteknya, untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dalam kelompoknya, kemudian menguploadnya dalam media sosial sehingga mereka terlatih untuk bisa mempresentasikan ide dan gagasan di hadapan orang lain, dan mereka juga terlatih untuk berkreativitas dengan menggunakan teknologi terkini sesuai dengan zamannya. Kemudian setelah selesai mereka upload link dari media sosial ke dalam WA group untuk bisa dinilai oleh guru. Kemudian di akhir pembelajaran guru juga memberikan penguatan dan evaluasi dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh siswa di dalam kelompoknya. Setelah pekerjaan selesai, dibiasakan berdoa dan bersalaman jika jam pelajaran telah usai. Jika siswa selesai mengerjakan satu proyek dalam mengembangkan karakter beriman, bertakwa, dan gotong royong, serta kreatif, mandiri, dengan metode yang menyenangkan, siswa juga mengadakan syukuran dengan acara makan liwet bersama guru dan wali kelasnya. Nah, ini salah satu contoh pembelajaran yang berpihak pada murid dengan konsep student center. Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator
sehingga siswa bisa berkolaborasi, kreatif, bisa bergotong royong, kemudian mereka juga mandiri dalam proses pengembangan dirinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, dan guru berusaha untuk menuntun lakunya, mengasah raganya, dan mengasuh jiwanya sehingga mereka menjadi profil pelajar Pancasila dan mau belajar sepanjang hayat. Ini contoh proses pembelajaran yang dilakukan. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran untuk menumbuhkan karakter religius. Silakan disiapkan dan dipimpin doa. Absen nomor 10 siapa? Ada? Nah, absen nomor 10 silakan disiapkan dan dipimpin doanya. Tiga perintah. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk media pembelajaran dan sumber belajar peserta didik. Melatih keberanian saat presentasi. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya, kemudian diupload di YouTube, di media sosial mereka. Mereka juga disiapkan untuk visi ke depan menjadi blogger, youtuber, vlogger. Kemudian mereka juga bisa bernalar kritis dengan konsep-konsep yang mereka ungkapkan, terutama di dalam kelas. Kemudian hasil-hasil dari pekerjaan yang di-upload di media sosial mereka tuangkan linknya ke dalam WA group untuk dilakukan penilaian oleh guru yang bersangkutan. Guru menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran. Menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi, guru menciptakan kreativitas mereka dengan memandu dan memberikan software-software tentunya yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi dari keterampilan mereka juga diasah untuk menciptakan ide dan gagasan, kemudian merealisasikannya sehingga menjadi sebuah produk yang bisa digunakan dan laku untuk dijual. Menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran bekerja sama dengan Teaching Factory, kemudian bekerja sama juga dengan teman sejawat, dan tentunya didukung oleh industri untuk melakukan inovasi di dalam kelas maupun dalam pembelajaran. Bersama-sama tim guru meningkatkan prestasi siswa baik di dalam kelas maupun di tingkat yang lebih tinggi dengan mengikuti lomba-lomba baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Salah satu nilai dari guru penggerak adalah mandiri. Saya juga aktif melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak dengan mengikuti program pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain. Di sini saya aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan, webinar, workshop bersama teman sejawat berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi saya sebagai guru. Nilai dari guru penggerak yang berikutnya adalah inovatif. Membuat karya inovatif berupa video-video pembelajaran yang sudah saya upload di channel YouTube Kendar Hermawan. Yang menjadi kendala pada zaman sekarang, salah satunya adalah kuota atau bandwidth internet
dengan saya Kendar Hermawan. Untuk Hari ini kita akan mencoba melakukan melaksanakan pembelajaran menggunakan media teknologi informasi baik anak-anakku sekalian nanti yang dicoba terhubung dulu. dengan Kemudian jaringan punya internet. software, nanti bisa mengcopy filenya di Ini contoh proses instalasi CX1. Baik teman-teman guru hebat, ini beberapa contoh media pembelajaran yang saya buat di dalam media sosial agar siswa bisa belajar dengan menggunakan media teknologi informasi mereka, dan tentunya hal ini dimaksudkan agar mereka bisa belajar di mana saja dan tidak terpengaruh oleh waktu. Dan kalaupun mereka sudah tamat belajar dan lulus dari sekolah, mereka juga bisa mempelajari kembali tentang pengetahuan-pengetahuan yang pernah mereka dapatkan sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, teman-teman guru hebat, berkolaborasi dengan siswa, teman sejawat, sekolah, dan industri untuk mengembangkan teknologi baru ketenaga listrikan. Saya juga publish di YouTube. Nah, ini contoh kolaborasi yang kami lakukan di dalam kelas bersama guru tamu dari industri, guru-guru teman sejawat, dan tentunya bersama siswa. Next, salah satu nilai dari guru penggerak adalah reflektif. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, untuk satu capaian kompetensi, melakukan refleksi untuk perbaikan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik setelah melakukan evaluasi. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya sangat termotivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, mengacu kepada nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Ide dan gagasan yang timbul setelah melakukan pembelajaran di 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan praktik baik. Yang kedua, berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal untuk pengembangan sekolah. Berikutnya, secara mandiri mengembangkan kompetensi. Yang keempat, selalu melakukan refleksi untuk perbaikan diri dan kualitas pembelajaran. Yang kelima, melakukan inovasi dalam metode dan media pembelajaran. Yang keenam, memastikan semua rencana dan pelaksanaan program baik di kelas, sekolah maupun lingkungan rumah selalu berpihak pada murid. Pembelajaran yang diambil setelah melaksanakan pelatihan 1.2 program guru penggerak adalah sebagai berikut. Setiap nilai dan peran guru penggerak harus berpihak pada murid. Guru harus menjadi teladan yang baik dari sisi perilaku, pengetahuan, dan keterampilan dengan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dan manajemen sekolah untuk mencapai visi sekolah dan visi di atasnya. Yang terakhir, kebahagiaan menjadi kunci, baik kebahagiaan muridnya, kebahagiaan gurunya, kebahagiaan teman sejawat, sehingga bisa mencapai tujuan bersama dengan kolaborasi. Dampak positif dari aksi nyata adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati sesama teman sejawat dengan berbagi peran sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan. Yang kedua, kepercayaan diri meningkat dengan kompetensi yang terus diasah dan ditingkatkan melalui pengembangan diri secara mandiri. Yang ketiga, dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, murid menjadi lebih asyik dan antusias dalam belajar, diharapkan secara signifikan meningkatkan kualitas pelajar yang memiliki profil Pancasila.
Sekian presentasi aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.